Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara yang terkasih, kaum muda adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Sabtu, 18 Juni 2022. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum. Dan janganlah kalian khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang-orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, bacaan ini membimbing kita untuk menjaga diri agar kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran akan hidup ini, karena itu menandai kita kurang percaya. Pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan semakin tidak sempat untuk khawatir. Maka dari itu, mari kita belajar untuk semakin percaya, dan tanda kalau kita semakin percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mudah khawatir menjalani kehidupan ini. Yang pertama, jangan khawatir akan hari esok. Maka dari itu, hari ini kita jalani, kita lakukan yang terbaik. Dan semoga kita dimampukan dengan memohon berkat Tuhan. Dan kalau kita melakukan yang terbaik hari ini, kemungkinan besok juga baik. Karena hari ini menentukan keadaan situasi besok. Dan yang kedua, hari esok punya kesusahan sendiri. Sungguh kesulitan, tantangan, masalah hidup akan menyertai kita, dan kita tidak bisa menghindari. Namun itu adalah warna kehidupan yang dipercayakan Tuhan untuk kita, agar kita selalu bertumbuh dan berkembang. Karena kalau kita menangani kesulitan, tantangan, dan masalah hidup, kita akan semakin mampu bertumbuh dan menjalani kebaikan hidup ini. Dan yang ketiga, Tuhan bersabda, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Selesaikan tugas kita hari ini dengan yang baik, yang terbaik, seoptimal mungkin. Dan semoga sungguh kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak menunda, tidak berlarut-larut. Apa yang bisa kita selesaikan hari ini, selesaikan. Sehingga sungguh hidup kita akan semakin seturut dengan kehendaknya, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya.
dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.